berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara seiman, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program renungan. Untuk renungan hari ini, episode hari ini, dengan judul Dasar yang Teguh di dalam Kristus. Dasar yang teguh di dalam Kristus. Saya akan membaca ayat renungan untuk mengawali renungan kita pada saat ini di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Saya bacakan ya, 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan sudah meletakkan dasar lewat rasul-rasul, dasar yang benar, dasar di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu kita harus datang kepada Tuhan dengan motivasi yang tepat. Kalau di sini saya mengambil satu pengertian bahwa orang yang ikut Tuhan itu memiliki dua penggerak atau motivasi itu ya, alasan untuk dia percaya kepada Tuhan. Yang pertama digambarkan seperti dia memiliki bahan yang mudah terbakar. Rumput, kayu, jerami yang mudah terbakar, ya. Kemudian ada yang membangun atau memiliki motivasi yang kuat. Itu seperti dia memiliki fondasi yang terbuat dari emas, perak, batu permata, gitu kan. Jadi di sini ada dua macam gitu. Jadi yang satu bersifat kekal, yang satu bersifat sementara. Karena nanti satu waktu pekerjaan kelak katanya akan diuji kan. Ayat 13 dalam 1 Korintus 3. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Jika pekerjaan dibangun seseorang tahan uji, akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, nah ini kalau bilang terbakar berarti kan seperti bahan-bahan tadi, kayu, jerami, rumput kering. Jadi hal-hal yang bersifat sementara. Nah di akhir zaman ini memang Tuhan berkewajiban atau berkehendak untuk memberikan api ujian. Dia akan memberikan satu alat timbang itu. Ini kadarnya memang kadar betul-betul iman yang murni atau iman yang sementara. Kalau iman yang sementara
memikirkan hal-hal yang sementara, ikut Tuhan hanya untuk hal-hal yang sementara, ikut Tuhan untuk hal-hal yang jasmani, yaitu seperti dia membangun dasar, di atas dasar rumput, kayu, dan jerami, dan itu mudah terbakar. Dan Tuhan akan nanti melepaskan api ujian itu. Ya, mau tidak mau, orang percaya harus diuji. Tetapi jika pekerjaan orang itu tahan uji, berarti dia memiliki satu dasar atau motivasi ikut Tuhan untuk hal-hal yang kekal. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, kenapa saya mengangkat hal ini? Karena saat-saat ini saya melihat ujian itu mulai datang, kemudian kita melihat roh di akhir zaman ini mempengaruhi pikiran-pikiran kita, itu juga satu goncangan. Penindasan juga itu merupakan satu tantangan kita, ya. Dan ini sementara berlangsung, ya. Nah, saat sekarang ini, saudara-saudara, masih ada orang yang berada pada satu status di mana dia berada pada satu dasar yang tidak akan pernah beranjak daripadanya. Apa yang saya maksud di sini adalah karena orang itu berada dalam satu status pengajaran dasar, ya, hidupnya berada di situ, rohaninya berada di situ, dan tidak pernah beranjak. Di situ terus. Coba kita baca di dalam Ibrani, ya. Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6, saya cepat membacanya, ya. Ibrani 6. Ya, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Tinggalkan itu. Tinggalkan bukan berarti dibiarin aja, itu ajaran asas-asas dasar gitu, ya. Tetapi maksudnya beranjak gitu. Dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman yang kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Jadi artinya meninggalkan dasar ini, yaitu pengajaran dasar, doktrin dasar, kemudian beralih kepada perkembangan yang selanjutnya. Tetapi saat ini ada orang yang masih berkutik-kutik, berputar-putar di situ. Ya, masih berputar-putar di situ, mengadakan baptisan bayi. Nah, ini yang saya mau tekankan di sini karena ini lagi rame. Baptisan bayi. Tapi juga tidak dibaptis, itu dipercik gitu. Tapi mempertahankan ini. Ini dogma gereja itu, bukan ajaran firman Tuhan. Bayi itu belum tahu tentang pertobatan. Bayi itu belum tahu tentang percaya. Tetapi sudah masuk ke arena itu. Pembaptisan bayi, pemercikan bayi. Seharusnya Paulus berkata bahwa kita harus masuk kepada perkembangan selanjutnya. Tapi kita masih berputar-putar di situ. Ya, masih berputar-putar di situ. Itu dogma gereja dan orang mempertahankan itu. Padahal ajaran Kristus, orang yang harus dibaptis adalah orang yang sudah dewasa. Orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Orang yang mau bertobat dan orang percaya. Ya, itu dasarnya. Tapi orang mempertahankan itu. Oh, terserah. Oleh sebab itu Tuhan mengadakan satu gebrakan yang luar biasa, ya. Tiba-tiba ada dalam satu KKR orang ingin dibaptis. Ya, kalau memang tidak mau ikut Tuhan, firman Tuhan, maka Tuhan punya cara sendiri, ya, untuk menegakkan kebenarannya. Kemudian yang berikut adalah kita lihat angin pengajaran sesat saat ini luar biasa ini. Ya, ini luar biasa ini. Luar biasa ini angin pengajaran sesat. Ya, ada yang menyatakan, mungkin bisa ditayangkan, ya, saya sudah kirimkan kepada saudara Kiki, bahwa ada gereja,
Ya, gereja sekarang ya, gereja yang menamakan diri sebagai gereja kecerdasan buatan. Wah, luar biasa ini. Waduh, boleh ditampilkan itu ya, gambar-gambarnya itu, gereja kecerdasan buatan. Wah, kalau kecerdasan buatan ya memang sekarang kita masuk pada teknologi web 3 gitu kan, ada istilahnya IA, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, saudara-saudara, kalau orang tidak tahu apa-apa ya dia akan melihat bahwa ini teknologi ini cerdas, teknologi ini luar biasa. Oleh sebab itu, kalau ditunggangi oleh ilah zaman ini, ya orang akan berhenti percaya itu. Ya, itu sementara berkembang di sana. Ya. Sementara berkembang. Nah, kalau kita membaca di dalam 2 Tesalonika memang sudah tercatat di sana ya. 2 Tesalonika di sana ada 2 Tesalonika 2. Nah, di situ ada lawan yang meninggikan diri. Nah, dia akan nanti mengerjakan rupa-rupa penipuan di sana ya, deception itu. Ya. Ayat 9, 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Waduh. Mujizat-mujizat palsu, ajaran palsu, tawaran-tawaran palsu. Nah, ini saudara-saudara, ini akan menyerang pikiran kita. Menyerang pikiran kita. Alkitab sudah berkata bahwa pikiran kita akan diserang, disesatkan oleh ilah zaman ini. Ya. Ilah zaman ini akan bekerja. Dia akan mempengaruhi manusia untuk menyesatkan manusia dari Sang Pencipta. Nah, itu sementara terjadi, saudara-saudara. Ya. Tetapi kita bersyukur bahwa kita harus dekat dengan Tuhan untuk supaya terhindar dari semuanya itu. Ya. Dan juga kita lihat di sini, ya, ada ajaran-ajaran palsu yang artinya tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan orang lain. Ya, maksudnya ya biarin orang lain mau bekerja, orang lain mau melakukan aktivitas apapun terserah. Tapi ada ajaran palsu sekaligus menindas orang lain. Dan begitu kan? Dia sudah palsu, ajarannya tidak benar, tapi juga menekan orang lain, menindas orang lain. Wah, itu luar biasa itu. Dan bagaimana sikap kita hari ini? Ya, kita punya dasar yang teguh, yaitu di dalam Kristus Yesus, tetap fokus dengan Tuhan. Dan ingat, biar kita minta sesuai dengan ayat ini. Filipi 4 ayat yang ke-7. Ini ayat terakhir ya, Filipi 4 ayat yang ke-7. Ya, di akhir zaman ini, hati kita, pikiran kita perlu dijaga ya. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara yang kekasih, banyak tantangan saudara-saudara di akhir zaman ini, terutama untuk mengacaukan pikiran kita, membuat kita bimbang, tetapi ada damai sejahtera. Kita minta damai sejahtera Kristus yang melampaui akal, bukan tidak masuk akal, melampaui akal, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Karena pikiran itu jadi sasaran. Ya, untuk menyesatkan kita, dia tidak menyerang tubuh kita, dia harus menyerang pikiran, mengubah konsep-konsep. Ya. Ada lagi di dalam Kolose pasal yang kedua, ya, pasal yang kedua ayat yang ke-15, pasal yang ketiga ayat yang ke-15, ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Kalau tadi kan dia memelihara, ya. Ini memerintah, dia mengatur. Jadi damai sejahtera itu dia sudah memelihara pikiran, dia menjaga, kemudian dia mengatur, menata. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah, dia menata, menjadi wasit ya. Dalam hati, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi sekutu tubuh dan bersyukurlah. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita sangat bersyukur hari ini. Apapun yang terjadi, apapun yang menggoncangkan kita, saudara, ada damai sejahtera Kristus yang memelihara dan menata hati kita, ya, supaya hati kita tenang, hati kita teguh di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
kami sudah dengar renungan firman-Mu. Biar kami memiliki motivasi yang tepat. Sama kami meletakkan dasar yang baik dari batu permata, dari emas dan perak. Pada saat api ujian itu datang, kami tetap Tuhan utuh, kami tidak terbakar. Kami melihat banyak hal yang nanti dilakukan oleh ilah zaman ini menyerang pikiran kami. Tetapi biarlah pikiran kami dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus. Dipelihara dalam damai sejahtera Kristus. Anak-anak Tuhan dipelihara oleh damai sejahtera Kristus. Hamba-hamba Tuhan semuanya dipelihara dalam damai sejahtera Kristus. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Meteraikan firman melalui hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.